Nama asal Yogyakarta yang merupakan industri kecil menengah di bawah pendampingan Kementerian Perindustrian yaitu Paradise Batik menjadi salah satu IKM batik yang mengedepankan konsep ramah lingkungan. Didirikan sejak 1983 yang berawal daripada usaha bordir, Paradise Batik kemudian di tahun 2000 fokus pada produk ragam batik tulis dan cap, mulai dari kain hingga pakaian jadi dengan desain eksklusif. Produk batik yang dihasilkan berasal dari penggunaan bahan baku alami, pewarnaan daur ulang, hingga menggunakan pembuangan limbah yang sesuai standar industri hijau. Paradise ini terus mempertahankan komitmen dalam melestarikan lingkungan, yaitu dengan industri fashion, dengan efisiensi, efektivitas, berkelanjutan seperti itu. Kemudian kami menerapkan langkah zero waste dan 3R, reduce, reuse, recycle. Kami juga memiliki instalasi pengolahan air limbah secara mandiri dan teruji. Kemudian hasil dari output limbah cair tersebut juga saat ini alhamdulillah aman untuk dipakai aktivitas yang lain, sehingga untuk masyarakat juga aman air limbahnya. Dan juga untuk limbah B3 juga kami kelola, serta untuk kain sisa produksi kami olah kembali, kami manfaatkan kembali untuk menjadi produk dengan bernilai tambah dengan tujuan zero waste. Nah, dari awal inilah kami juga diperkenalkan untuk konsep industri hijau, lalu kami mendapatkan respon positif dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Komitmen mengusung konsep ramah lingkungan inilah yang kemudian berhasil membawa Paradise Batik sebagai satu-satunya industri batik di Indonesia yang mendapatkan sertifikat industri hijau dari pemerintah pada tahun 2021. Berikut 7 penerima sertifikat industri hijau. Paradise Batik. Dan salah satu faktor utama dalam meraih sertifikat industri hijau ini yaitu karena keberadaan instalasi pengolahan air limbah IPAL yang telah sesuai standar. IPAL itu adalah limbah terakhir dari yang kebetulan di industri kami, limbah terakhir di batik yang selama ini sebenarnya menjadi momok sebuah industri batik. Kalau punya IPAL dikeluarkan sampai ke irigasi, ini akan menjadi masalah untuk baik tanaman maupun hewan, terutama ikan. Nah, kewajiban kami ini mengolah limbah yang menjadi momok sebuah industri batik. Ini menjadi benar-benar yang ramah lingkungan, dan alhamdulillah sudah kami buktikan bisa kita olah sesuai dengan baku mutu air yang sudah ditetapkan. Menurut Aris, dalam mengelola IPAL bukan hal yang sulit maupun mahal. Semua industri baik mikro, kecil, dan menengah bisa membuat dan mengelola IPAL secara mandiri. Kita olah dengan material ada mikrobi 1, mikrobi 2, ada mikrobi 3 dengan takaran yang berbeda tergantung dari teman-teman yang di batik ini menggunakan obat apa. Kita mesti komunikasi dengan mereka. Setelah kita olah, kita aduk kurang lebih setengah jam, kita aduk, baru kita diamkan selama minimal 6 jam. Prosesnya lama, tapi sesuai dengan hasilnya. Baru setelah 6 jam akan terpisah lumpur, kemudian air yang bisa kita buang ke irigasi. Kebetulan di tempat kami irigasinya masih aktif untuk tanaman, untuk persawahan, dan untuk perikanan. Dan selama ini alhamdulillah tidak ada komplain, artinya bahwa yang kami buang ini sangat baik kualitas airnya. Pemberian sertifikat hijau menandai pelaku industri yang telah memenuhi standarisasi menekankan pada efisien dan efektivitas dalam menggunakan sumber daya berkelanjutan. Pemerintah melalui Balai Besar Kerajinan dan Batik terus mendorong para pelaku usaha batik dapat memenuhi standarisasi tersebut demi keberlanjutan masa depan industri di pasar internasional. Industri saat ini dan ke depan sudah harus comply dengan isu-isu lingkungan.
salah satu isu-isu lingkungan ini adalah menjadi strategi bagaimana kita menguatkan struktur dan daya saing industri kita. Dan salah satunya kompetitiveness ini diukur melalui sertifikasi industri. Produk-produk yang berlabel ramah lingkungan tentunya adalah produk-produk yang dicari oleh pasar masa depan. Pasar saat ini dan pasar masa depan. Penerapan konsep industri hijau harus dimulai dari kesadaran pelaku industri terhadap lingkungan. Kemudian, Balai Besar Kerajinan dan Batik akan terus memfasilitasi industri tersebut untuk menerapkan seluruh aspek hingga mencapai standarisasi industri hijau. Yang pada akhirnya nanti ketika mereka bermohon, terus kita evaluasi secara dokumen, kan pertama gitu kita telaah, baru setelah mereka memenuhi syarat dokumen yang segala macam, baru kita tinjauan lapangan sekaligus bimbingan. Tahap demi tahap meliputi aspek teknis yang 7 item tadi dan aspek manajemen atau komitmen manajemen gitu, yang kita evaluasi sampai pada akhirnya mereka mendapatkan sertifikasi hijau. Dinas Perindustrian Yogyakarta terus memfasilitasi industri kecil menengah di bidang fashion, batik, serta kerajinan guna menghasilkan produk yang bernilai berkelanjutan. Kita punya potensi pertama, kita punya industri kecil menengah itu sebesar 98.000 IKM. Ya. Kemudian yang kedua, potensi lagi kita punya desainer-desainer yang luar biasa. Jadi kan baju itu tidak lepas dari desainer, ya kan. Kemudian ketiga, kita punya potensi pasar luar negeri ya. Potensi pasar luar negeri juga kita untuk fashion juga banyak. Kemudian keempat, ini fashion menjadi salah satu programnya yang diharapkan Bapak Gubernur untuk diunggulkan, fashion dan turunannya. Artinya kan ini potensinya memang sudah ada, tinggal bagaimana kita untuk lebih mendorong mereka, mendorong lebih cepat lagi ya, istilahnya lebih cepat lagi banyak IKM yang sudah menerapkan itu. Guna mewujudkan konsep ramah lingkungan yang membudaya dalam dunia fashion, tentu harus ada peran dari masyarakat yang ikut menjaga keberlangsungan konsep itu dalam industri. Oleh karena itu, pemerintah juga memberikan edukasi dan sosialisasi menjadi konsumen yang pandai dalam mengikuti tren fashion. Dengan lebih memperhatikan fungsi, mengutamakan kualitas, dan memilih desain yang mudah dipadu-padankan, maka masyarakat dan industri telah berkontribusi untuk mengurangi sampah dan limbah tekstil, sehingga seluruh pihak dapat memenuhi tanggung jawab atas nilai berkelanjutan produk industri fashion Indonesia.